Selamat datang di ruang refleksi kita, Sekoci Social Research Center sore. Saat ini kita tidak sedang membicarakan masa lalu yang jauh, melainkan sebuah ancaman nyata yang sedang terjadi tepat di depan mata kita pada tahun 2026 ini. Kita sedang menyaksikan sebuah kejahatan intelektual yang dikemas secara rapi dan terstruktur. Sebuah upaya sistematis yang bekerja bukan dengan membakar arsip fisik, melainkan dengan meragukan korban, mengecilkan laporan resmi, dan mengubah kekerasan dan trauma nyata menjadi sekedar kontroversi tafsir. Sejarah kita saat ini sedang disterilisasi dari fakta-fakta yang dianggap mengganggu kenyamanan penguasa. Dan itulah wajah dari politik penyangkalan. Mari kita tilik kembali bagaimana kronologi penyangkalan itu terjadi. Di bawah arahan Menteri Kebudayaan Fadlizon, sebuah proyek historiografi raksasa setebal hampir 8.000 halaman telah diluncurkan. Sebuah monumen kertas yang diklaim sebagai cara memoles citra bangsa di mata dunia. Namun, di balik tumpuan kertas itu tersimpan upaya untuk meredam jeritan para korban yang hingga kini belum mendapatkan keadilan. Akar persoalan ini bermula pada pertengahan tahun 2025 lalu. Saat itu, pernyataan Menteri Fadlizon memicu kecaman luas karena ia meragukan bahkan menyangkal data kekerasan seksual massal dalam tragedi Mei 1998. Ia menyebut pemerkosaan massal tersebut hanyalah rumor, tidak memiliki bukti solid, dan meragukan penggunaan terminologi massal. Boleh kan dalam demokrasi itu berbeda pendapat. Kalau ada yang mempunyai bukti-bukti, ini loh namanya massal. Pengertian massal itu juga sistematik. Waktu itu kita ini nggak mau mencoreng muka kita sendiri. Itu ada frame. Waktu itu frame ya termasuk dari asing menurut saya bahwa terjadi perkosaan yang katanya massal. Padahal faktanya sangat jelas. Fakta sejarahnya begitu gamblang. Laporan resmi Tim Gabungan Pencari Fakta TGPF telah mencatat dengan gamblang adanya 85 kasus kekerasan seksual, termasuk 52 kasus pemerkosaan dalam rangkaian kerusuhan tersebut. Ketika tinta sejarah digunakan justru untuk menghapus genangan darah, lantas di manakah nurani mesti kita letakkan? Dan mengapa penyangkalan ini terus berulang? Di sini kita perlu membaca kembali makna di balik angka dan melihat bagaimana kekuasaan memanipulasi fakta-fakta sejarah masa lalu dalam ingatan kolektif publik. Untuk memahami persoalan itu, kita bisa membaca kembali karya Walter Benjamin, Thesis on Philosophy of History. Benjamin memperkenalkan konsep malaikat sejarah, Angelus Novus. Malaikat itu menatap tumpuan puing tragedi yang terus meninggi. Ia ingin berhenti sejenak untuk menyatukan kembali raga-raga yang hancur. Namun, sebuah badai besar bernama kemajuan menyeret paksa malaikat itu ke masa depan, menjauhkannya dari reruntuhan yang seharusnya ia selamatkan. Dalam konteks Indonesia hari ini, badai besar itu bernama nasionalisme defensif. Ini adalah retorika beracun yang lebih memilih menjaga nama baik institusi dan wajah bangsa di mata dunia ketimbang menjaga martabat perempuan yang menjadi korban tragedi Mei 1998. Mari kita renungkan, setiap fragmen ini bukan sekedar sebagai data,
melainkan sebagai upaya menyelamatkan kebenaran yang kini berada di ambang pemusnahan. Sebab pada akhirnya kita mesti menyadari satu kebenaran pahit. Tidak ada dokumen peradaban yang bukan sekaligus merupakan dokumen barbarisme. Mengapa negara sebegitu bernafsunya melakukan whitewashing atau penghapusan sejarah? Jawabannya sederhana. Penguasa takut pada cermin masa lalunya yang kelam. Di sini kita bisa meminjam cara pandang Maurice Haltworth dalam karya On Collective Memory untuk memperjelas pemahaman. Haltworth menegaskan sebuah hukum sosiologis yang krusial. Tanpa pengakuan resmi dan sandaran hukum, ingatan individu akan lenyap begitu saja. Itulah yang dipraktekkan rezim saat ini. Dengan menyebut peristiwa pemerkosaan massal 1998 sebagai sekedar cerita tanpa bukti legal, mereka sedang meruntuhkan kerangka sosial yang menyangga ingatan kita. Ini bukan soal beda pendapat sejarah saja, namun sangat jelas ini adalah serangan terencana terhadap memori kolektif publik. Maka sejalan dengan pandangan itu, dalam karya Memory, History, and Forgetting, Paul Ricoeur menyebut fenomena ini sebagai kelupaan yang dipaksakan. Commanded Forgetting. Proyek sejarah 10 jilid itu adalah bentuk amnesia konstitusional. Negara sedang mencoba melakukan anestesi massal agar kita mati rasa terhadap penderitaan sesama. Sehingga mereka bisa berkuasa tanpa bayang-bayang dosa masa silam. Jika kita membiarkan ini terus terjadi, kita membiarkan stabilitas politik dibangun di atas fondasi kebohongan yang rapuh. Di tengah politik penyangkalan itu berlangsung, muncul perlawanan hukum yang signifikan dari jejaring koalisi masyarakat sipil melawan impunitas. Barisan koalisi sipil ini diantaranya adalah Marzuki Darusman, Ita Fathia Nadia, Wiwin Haryono, YLBHI dan LBH Jakarta, Ikatan Pemuda Tionghoa, dan Yayasan Kalyana Mitra. Bersamaan jejaring koalisi masyarakat sipil itu, Marzuki Darusman, mantan Jaksa Agung yang membidani laporan TGPF 1998, menolak untuk diam. Melalui gugatan perkara nomor 303-G-2025-PT UN Jakarta pada September 2025, ia menegaskan bahwa penyangkalan seorang menteri bukanlah sekedar opini pribadi, melainkan tindakan administrasi pemerintahan yang melawan hukum dan merendahkan martabat kemanusiaan. Perlawanan jejaring koalisi masyarakat sipil itu merupakan upaya pembongkaran apa yang disebut Hannah Arendt sebagai banalitas kejahatan atau banality of evil. Dalam ilustrasi Arendt, kejahatan paling mengerikan tidak selalu dilakukan oleh monster, melainkan oleh birokrat santun yang merasanya sedang menjalankan tugas administratif. Saat seorang menteri menggunakan dalih verifikasi data untuk menghapus fakta kekerasan seksual, ia sedang menormalisasi kebiadaban melalui bahasa birokrasi. Laporan TGPF adalah kontrak sosial antara negara dan rakyatnya. Ia adalah fakta historis legal yang tidak bisa dianulir begitu saja oleh retorika di kanal sosial media. Jika jalur hukum ditempuh oleh Marzuki, maka Ita Nadia menempuh melalui jalur kemanusiaan yang mendalam. Sebagai pendamping korban sejak 1998, Ita Nadia adalah salah satu perwujudan malaikat sejarah yang nyata itu sendiri. Kesaksian pendampingan Ita Nadia terhadap korban itu melampaui sekedar prosedur hukum. Ia menyuarakan kebenaran yang selama ini tertanam dalam tubuh, trauma dan ingatan korban yang lama dibungkam. Melalui pendampingannya, Ita Nadia merasakan langsung
betapa dalamnya getaran ketakutan dan dampak rasisme sistemik yang mereka alami. Melalui kesaksian itulah, Ita Nadia telah menyingkap tabir kekuasaan dengan modus operandi yang licik yang dikenal sebagai penyangkalan interpretatif atau interpretative denial. Konsep ini berakar dari pemikiran Stanley Cohen dalam bukunya State of Denial yang mengupas bagaimana otoritas kekuasaan seringkali memutarbalikkan makna dari sebuah tragedi, kekejaman, dan penderitaan. Dari modus itu, negara memang tidak membantah peristiwanya, tetapi ia mengubah maknanya. Mereka memperdebatkan metodologi jumlah korban atau menyebut tragedi itu hanyalah aksiden kecil dalam transisi demokrasi, semata untuk menetralisir dampak hukum yang mesti ditanggungnya. Namun, bagi Ita Nadia, penyangkalan itu adalah reviktimisasi, tindakan menikam kembali luka yang belum kering. Perjuangan di pengadilan adalah aksi radikal untuk memastikan suara perempuan tidak dikubur di bawah narasi pembangunan yang palsu. Dan kini, kita sampai pada pertanyaan mendasar. Lantas, bagaimana kita mesti merespon persoalan semacam ini? Di sini, kita bisa meminjam kembali gagasan Walter Benjamin yang menawarkan sebuah konsep tentang penebusan atau redemption. Menurutnya, sejarah bukan sekedar urutan waktu yang kosong. Bagaimanapun, sejarah adalah medan perjuangan. Setiap generasi memiliki kekuatan mesianis yang lemah. Bukan kekuatan senjata, melainkan kekuatan untuk terus menjadi saksi. Maka penebusan berarti menyelamatkan fragmen ingatan agar tidak berakhir sebagai sampah sejarah para pemenang. Kita mesti harus akui, kita mendapati lagi realitas yang tidak kita sukai. Pada 21 April 2026, tepat saat peringatan Hari Kartini, PT UN Jakarta menyatakan putusan perkara nomor 335-G-TF-2025 PT UN Jakarta, gugatan tidak diterima. PT UN Jakarta tidak masuk pada pemeriksaan substansi perkara dengan alasan prosedural. Kendati pun gugatan tidak diterima, kebenaran toh tidak bisa dikunci oleh ketukan palu hakim manapun. Putusan itu memperlihatkan bagaimana prosedur hukum berhenti sebelum menyentuh substansi penderitaan korban. Bagaimanapun juga, gugatan itu telah berhasil mendokumentasikan kembali bahwa fakta kejahatan 1998 ke dalam catatan pengadilan yang takkan pernah terhapuskan. Sendiri, para penanggung jawab kerusuhan itu justru menunggangi TGPF, menunggangi TGPF untuk satu tujuan, yaitu menyangkal terjadinya perkosaan. Kita harus terus menyisir sejarah, melawan arus, dan kita harus menangkap setiap kilatan memori sebelum ia dipadamkan oleh badai kelupaan. Maka tolak amnesia yang dipaksakan. Lawan setiap penyangkalan yang menormalisasi kebiadaban. Jangan biarkan korban dibunuh untuk kedua kalinya di dalam lubang kelupaan. Maka jadilah saksi bagi mereka yang tak lagi bersuara. Sejarah sejati tidak ditulis dengan alat rias birokrasi, melainkan dengan keberanian radikal untuk menatap kelam atas masa lalunya yang kelam itu sendiri. Memilih bungkam di hadapan penyangkalan bukanlah sikap netral. Itu adalah tanda persetujuan terhadap manipulasi kekuasaan dan pengkhianatan terhadap kemanusiaan sekaligus. Bangkitlah dan jadilah bagian dari barisan malaikat sejarah
yang menolak berpaling dari reruntuhan kebenaran. Hanya melalui ingatan yang berani, kita bisa membebaskan masa depan dari kutukan kegelapan yang sama. Karenanya, jaga ingatan, hidupkan kebenaran, dan lawan impunitas sampai tuntas.